Kalau Raja Jin itu bisa berubah-berubah. Iya, yang lo lihat. Yang kita lihat itu dia perawakannya sama yang kayak penjaga gitu. Terus tiba-tiba gua sekedipnya itu dia berubah lagi kayak orang-orang zaman raja dulu gitu. Oh, pakai mahkota. Pakai mahkota gitu. Yang cuman dia nggak bisa lepas dari gigi taring yang gede banget. Oh, masih ada ya? Ada gigi taringnya gede gitu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Siapa dia? Langsung aja nih kita kenalan. Halo Bang. Yap. Aduh, boleh perkenalkan diri dulu Bang, namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, ya. Perkenalkan nama saya Faisal, saya tinggal di Bekasi. Boleh ceritain sedikit nggak apa yang mau ente ceritain? Oke. Kalau Ani ingin ceritanya itu tentang pengalaman Ani itu waktu di salah satu rumah sakit di daerah Bogor. Iya. Kejadiannya tuh kisaran tahun 2010. Nah, oke, tahan dulu ya ceritanya. Oke. Nah, penasaran kan ceritanya si Bang Faisal ini kayak gimana? Tonton terus video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gua semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Cerita saya sewaktu pernah di salah satu rumah sakit kisaran tahun kurang lebih tahun 2010 kalau ya. Saya pernah pengalaman saya ya itu kebetulan saya pernah praktek di salah satu rumah sakit. Nah itu problem praktek itu saya itu rumah sakit itu salah satu rumah sakit yang cukup angker dan mistis juga kalau lihat pohonnya banyak yang besar. Pohonnya tua-tua gitu. Tua juga. Rumah sakitnya juga rumah sakit zaman dahulu, Zaman Belanda gitu. zaman Belanda dulu. Ketika saya praktek di salah satu rumah sakit tersebut di Bogor, saya tuh pertama masuk ke rumah sakit, awal pertama masuk, hari ketiga pas kalau nggak salah menjelang hari yang kelima, 4 atau kelima, salah satu kawan saya itu kakinya berdarah di salah satu ruangan. Saya juga nggak tahu berdarah itu tiba-tiba dia spontan nangis gitu kan. Spontan nangis itu kawan saya itu. Ini temennya cewek atau cowok? Cewek. Oh, cewek. Kawan saya itu tiba-tiba spontan nangis. Padahal ubin yang di salah satu asrama saya itu waktu di rumah sakit tuh, ubinnya itu nggak ada yang pecah gitu ataupun bolong. Kayak rata aja gitu. Rata aja gitu. Rata, nggak bolong, nggak apa gitu. Dia mau ke dapur kalau nggak salah. Tiba-tiba kawan-kawan lagi pada di dalam kamar, kaget tuh. Wah, teriak kan. Ada apa nih spontan? Wah, gitu. Teriak. Yang lain pada keluar gitu dari kamar, yang pada belajar, lagi pada ya istirahat lah malam hari. Nah, setelah dari itu tiba-tiba kakinya berdarah kan, kita obatin lah. Pas setelah berdarah itu tiba-tiba itu kawan kita yang cewek itu meriang, menggigil. Tapi pas teriak-teriak itu dia sadar apa emang nggak sadar? Setengah sadar sih setengah kayaknya. sadar. Saya lihat setengah sadar gitu. Pas dibilang perih tapi matanya tuh naiknya ke atas gitu kan, gitu Hampir kayak putih gitu ya? Putih begitu gitu. Kenapa gitu? Kenapa lu bro? Gitu. Kaki gua nggak tahu kenapaan gitu. Tobatin tuh kan. Obatin,
Tiba-tiba langsung matanya begitu kan, menggigil deh. Nah, dari awal mula disitulah mulai perdana kita di salah satu rumah sakit, tiba-tiba langsung spontan aja tuh surupan. Di mana nih yang kesurupan? Yang kawan dulu. Oh, yang Kawan. tadi ini. Iya, yang tadi yang kena luka itu kan. Tiba-tiba langsung nyamber lagi kawan satu. Kalau nggak salah ada 5 apa 10 gitu. Oh, 5 yang kesurupan. Jadi pertama iya 5, terus berjenjak jadi agak banyak. Setiap malam tuh sering banyak yang Oh, surupan. jadi tiap hari? Tiap malam itu. Oh, tiap malam. Tiap malam tuh surupan terus gitu. Tapi apa tuh yang biasanya kan kalau kesurupan gitu ada yang minta apa nih enggak? Apa cuma teriak-teriak doang? Teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja. Kebetulan kita itu kan sebagai ketua kelas lah penanggung jawab. Ya waktu saya zaman saya dulu kuliah tuh, dulu kan bilang saya ketua kelas, saya tanggung jawab gimana dari kawan-kawan kita semua ini kan kita obatin yang luka itu, terus yang surupan juga kita juga bingung gitu kan. Ya kawan-kawan yang pada megang yang cowok tuh, terus kita manggil apa namanya security yang di depan gitu. Gimana nih Pak? Setiap malam kita begini terus. Akhirnya malam yang keberapa gitu, udah lewat seminggu itu hampir tiap malam ada aja ya kawan kita yang cewek surupan. Ini pasti cewek semua? Apa cewek semua, ada. Cowok juga ada? Ada satu cowok itu surupan juga itu. Surupan, ini unik juga nih, dia keluar dari asrama, dia nggak mau ngeliat kayak gitu, takutnya dia kontak batin gitu kali, mungkin takut apa gimana gitu. Pas di luar itu dia duduk ngerokok, kawan itu nggak sadar diri gitu, tiba-tiba luk gitu, langsung pingsan gitu. Pingsan, padahal ada kawan kita juga yang satu kan. Bro, kenapa lu bro? Oh, ngerokok langsung diem gitu. Lah kesurupan ya. Diangkut lo tuh ke dalam. Wah. Terus Kenapa tuh? Teriak-teriak lagi apa? enggak, dia mah berat diangkatnya katanya. Oh. Jadi Berat susah tuh banget. diangkat. Susah ya. Berapa orang tuh yang angkat berarti? Ada kali 10 ya. Nggak kuat juga? Nggak kuat juga, termasuk kita juga ngangkut. Kenapa nih dia nih? Kenapa nih? Kita angkut ya kan. Angkut ke dalam. Apa lu bro? Udah nggak sadar. Akhirnya disembuhin tuh. Kita juga manggil, ada salah satu sepuh lah, orang tua di tempat tersebut. Kita ada security waktu itu, minta bantuan juga gitu. Minta bantuan, Pak tolong kenapa ini kok setiap malam kok kita kesurupan terus gitu. Berarti yang sepuh di situ ya? Ya sepuh lah selama gitu. Akhirnya disembuhin lah tuh setiap malam gitu. Akhirnya ya ini penasaran dong, kenapa kawanannya, temanannya tuh di situ tuh suka kesurupan. Ya ini sholat malam lah, sholat malam, minta petunjuk sama yang kuasa. Itu saksinya teman kita sendiri lagi mengerjakan tugas, kita berdua. Jadi sekamar ini berapa? 2 orang? Atau sekamar kalau nggak salah 4 orang. Oh, 4 orang. Cuman waktu itu kita lagi di ruang tamu, iseng sampai jam 2 kalau nggak salah. Berarti kejadian kesurupan ini biasanya datangnya jam berapa? Kisaran jam 12 ke bawah. Oh malah jam 12 ke bawah ya? Iya, bukan kalau jam 12 ke atas tuh udah nggak ada gitu. Oh jadi sekitar jam 11 gitu? Jam 11, jam 10, gitu. Jam 9. Itu tiba-tiba aja dan setiap malam tuh? Setiap malam tiba-tiba. Berapa hari tuh kejadiannya kalau boleh tahu? Kalau waktu itu sampai berturut-turut kayak gitu tuh? Kalau nggak salah 2 mingguan lah. Oh lama juga. Lama. Tapi orangnya sama juga? Apa beda-beda? Ada yang beberapa kawan yang sama yang kesurupan tersebut, ada yang beda juga. Gitu. Tapi kalau misalnya ini apa namanya makhluknya itu beda-beda apa sama juga sebenarnya? Kalau makhluk itu yang masukin di dia yang masukin itu sepertinya kayak beda-beda. Beda-beda karakter, beda jenis gitu kan. Beda-beda. Malah yang kawan kita yang cowok itu aja berat banget kita angkut. Beda sama yang perempuan gitu kan. Perempuan cuma teriak-teriak aja tuh, teriak terus, ya, kirain sakit karena luka. Iya. Ternyata
kayak dimasukin gitu. masukin kesurupan. Nah, akhirnya kita minta petunjuk yang Maha Kuasa, sholat malam. Nanti ada kawan kita lagi nulis, bro, kan, ngapain lu? Aku mau sholat dulu nih, gua mau minta petunjuk. Kenapa sih kawan kita lagi tiap malam tuh kesurupan? Ya udah, lu silakan. Lu udah ngerjain tugas, udah gue udah ngerjain tugas. Waktu di asrama kan. Kita ke ruang tamu tuh pindah kan, dari kamar pindah ke ruang tamu. Kawan juga nemenin kita di sholat. Itu bentuk asramanya itu lorong. Namanya rumah sakit itu lorong gitu. Iya, lorong panjang itu ya. Panjang gitu kan. Ini kamar. Dan kita sholat malam. Pas sholat malam kita zikir. Pas zikir tiba-tiba aneh tuh ketiduran. Tiduran. Dibangunin kawan yang temen itu, katanya aneh nggak bangun-bangun, nggak bisa. Ada kali itu kisaran 45 menit, hampir sejam lah kalau misalnya. Padahal dibangun-bangunin nih. Kagak bangun-bangun katanya. Ini tidur sholat apa Pingsan ya kan? Kagak bangun-bangun loh katanya. Sal. Nah, pas kita bangun kaget kita, astagfirullahaladzim. Kenapa lo katanya? Menggigil gue. Oh, itu bangun-bangun udah menggigil. Katanya badan aneh itu muter. Itu di sejadah lagi sholat muter gitu. Muter sendiri gitu. Muter sendiri. Yang ngeliat temen sendiri satu orang itu saksinya, dia lagi nulis tuh. Muter sih mata sampai aneh begini gitu. Tapi lu sendiri nggak sadar? Kagak sadar namanya kita itu nggak sadar. Bangunnya kagak bangun. Itu saksi itu kawan. Nah, apa yang lu alamin bro? Gitu ya. Lagi tidur itu. Tidur apa ngapain sih lo? Gitu. Gua antara mau masuk kesurupan atau gua masuk ke kerana ruang tempat bro. Tempatnya beda lagi bro. Gitu. Kayak gimana nih? Gua ceritain tuh. Waktu gua lagi sholat, gua tiba-tiba zikir, gua minta petunjuk sama Allah. Nah, disitulah petunjuknya. Tiba-tiba masuk ke ranah bro. Gue lagi sholat itu, ternyata yang kita sholat ini yang kita duduk di ruang tamu itu lorong itu adalah lalu lalang zamannya lalu lalangnya goib itu. Lalu lalang goib itu jalan lah ibarat. Kalau menuju ke sana itu pasar. Oh, ada pasar. Ada pasar katanya. Oh, jadi ini lalu lalang. Iya, yang di sholat itu lalu lalang. Gua ngalingin dia jalan. Di sholat gua ngalingin. Gua lagi ngalingin dia jalan. Kata dia gitu kan. Berarti banyak ya? Iya, banyak itu. Ya, makanya kan kawan kita itu yang surupan ya mungkin dari kawan sendiri mungkin ada yang nggak sopan bagaimana yang tingkah lakunya, Pak, suaranya kencang atau gimana, kita nggak tahu kan. Ternyata lalu lalang itu di kisaran di situ. Yang lorong itu ya? Iya. Lorong itu tempat lalu lalang makhluk itu ya? Kita sholat di situ, kita nggak tahu di depan pintu itu kita sholat gitu. Ternyata tempat lalu lalang yang menghalangi dia untuk jalan. Kita sholat di atas, sholat malam itu kalau nggak salah jam 2-an kalau nggak salah gitu. Jam 2-an kita sholat. Nah, setelah dari sholat itu kita masuk ke kerana masuk ke ruangan goib, ternyata kerajaan jin bro yang masukin itu. Ada kerajaan jin di situ? Iya. Bentuknya gimana? Lu lihat nggak tuh? Jadi ceritanya tuh pas gue lagi tidur, entah pingsan atau tidur itu kan. Pas gue masuk tiba-tiba gue dibawa sama seseorang berpakaian putih gitu. Masuk, yang gue lihat di depannya itu ada penjaganya, dia pakai tombak begitu, ingat kayak film-film zaman dulu tuh, ya, film perang kerajaan pahit gitu lah ya, kerajaan gitulah ya. Nah itu gue masuk, gue lihat kok orang-orangnya pakai baju-baju kemben gitu, jualan pasarnya itu tradisional semua, zaman dulu lah ya, zaman dulu. Ada yang jual kayak kendi gitu. Iya, kendi, ada yang mikul gitu.
Cuman yang gua aneh itu yang nunggu di kerajaan tersebut tuh yang di Gapura tuh kayak jin gitu. Bentuknya gimana? Bentuknya taring, ini taring ke bawah, 2 orang, dia megang tombak begini sama ini apa namanya? Tameng. Tameng gitu kan. Ada tombak, ada tameng, dia ngeliatin gue dia pas masuk. Tapi lu lihat jelas tuh bentuknya. Jelas itu gue. Bentuknya gimana? Perawakannya kayak Perawakannya rambutnya apa? Kalau gimana? rambutnya itu dia modelnya kayak apa ya? Ke bawah gitu tuh. Gondrong. Acak-acakan gondrong gitu. Badannya berbulu, Oh hitam berarti ya? hitam, tinggi, gede gitu. 2 nih. Di gigi, terus giginya tuh kayak ada darah gitu. 2 nih. 2. Penjaganya 2 di depan. Lu masuk nih, Masuk. lewatin Oh, mereka 2. Iya, masuk dia pengen ngeliatin gue siapa gitu. Karena gua ada yang nuntun itu. Oh, yang nonton siapa? Gua nggak tahu siapa tuh. Bentuknya lu Gua nggak tahu. nggak tahu. Bentuknya siapa. Tapi ada yang nuntun gitu. Ada ya? yang nuntun. Hmm. Ada yang nuntun, masuk. Ternyata dalam pasar, pas masuk lagi, yang gua heran, pas masuk ke kerajaan tersebut, itu semua ubinnya emas, sampai istananya emas. Emas semua, Bercahaya nggak? bercahaya emas. Kirain gue tuh bro apa namanya air, gue inget aja gitu kan, pikir air gitu. Karena bening banget gitu. Karena bening, terus tapi emas gitu. Iya, tapi emas. Kira air kok bisa begini, wah nggak ada tuh yang lihat kerajaan sebagus begitu yang kita lihat. Megah gitu. Megah gede banget. Masuk lah, ketemu yang situ kerajaan apa raja jin. Ternyata kaget, ternyata di salah satu rumah sakit itu yang paling belakang itu ternyata ada kerajaan jin yang sangat besar. Lu ketemu rajanya? Rajanya ketemu. Gimana bentuknya itu? Waduh, Kalau lu itu. kalau raja jin itu bisa berubah-berubah. Iya, yang lo lihat. Yang kita lihat itu dia perawakannya sama yang kayak penjaga itu. Terus tiba-tiba gua sekedipnya itu dia berubah lagi kayak orang-orang zaman raja dulu gitu. Oh, pakai mahkota Pakai gitu. mahkota gitu. Yang cuman dia nggak bisa lepas dari gigi taring yang gede banget. Oh, pasti ada ya? Ada gitu. Gigi taringnya gede gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Dia lagi duduk apa lagi diri? Apa? Itu Dia si raja lagi itu. duduk begini, singgah sana terus dia Gede juga tuh. gede dia ini terus megang apa namanya kayak keris gitu ya, keris apa sih ini, pokoknya dia ada senjatanya juga tuh. Sini pakaiannya gitu. Sendiri apa ada pasukannya di Ada samping-sampingnya? sampingnya ada pasukannya, tapi pasukannya itu orang-orang kayak kita semua gitu. Oh, orang. Kayak Iya. bentuk orang gitu. Orang Dia tuh, doang yang kayak dia jin doang gitu. berubah-berubah. Raja jin itu kadang serem, kadang enggak. Cuman pas dia lagi berubah Sekedip tuh. sekedip ke normal berubah dia. Berubah seret gitu. Berubah gitu. Berubahnya tuh kayak orang biasa, cuma yang nggak bisa hilang tuh giginya itu. Taringnya. Walaupun jadi visual manusia tetap giginya Giginya tetap tuh gitu. yang kita lihat tuh itu bertaring. Terus dia ngomong ada taringnya gitu. Terus dia mengecil, taring-taring gede jadi kecil saat gitu. Terus dia datang. Kenapa kamu masuk kemari? Saya mau masuk, mohon maaf, nggak izin. Malah dia ketawa, datang. Wah, gitu. Kenapa lu, kata rajanya, kenapa kamu masuk ke tempat saya, kata raja jin tersebut. Gitu. Saya mau maksud pengen apa namanya tolong jangan ganggu kawan saya, gitu. Jangan ganggu kawan saya. Malah dia ketawa lagi. Oh. Dikasihlah emas. Oh, lu dikasih emas? Emas. Cuman saya dikasih emas ada sebesar tangan kita ini. Itu emasnya bentuknya batangan apa? Buat tangan, cuman gede, besar. Kata raja jin, nih, kamu mau emas nggak? Saya kasih emas. Terus
Saya tolak. Emas sebesar tangan kita ini, tingginya itu kalau nggak salah 50 meter asal penggaris gitu ya. 50 cm. 50 meter, 50 cm. 50 meter. Iya, gede banget itu. Gede banget. 50 cm itu, cuma dipegang itu bukan berat. Enteng kayak kapas emasnya. Bahkan Raja Jinnya bilang, kamu bisa beli satu negara. Kamu Pakai itu, pakai itu emas. Ya? emas gitu. Orang lihat emas ini benar-benar emas kata dia, emas. Bahkan uangnya itu uang ini tadi bilang bisa beli satu pulau. Uang itu lebih nanti kamu bisa ini kan apa namanya buat keperluan kamu. Saya bukan perlu ini Raja Jin. Aneh tolak tuh bro, aneh tolak, ya kan. Terus dia bilang sampai Raja Jin bilang, sampai teriak dia sampai tantang tenteng. Kenapa kamu nggak mau saya kasih emas? Jinnya marah nih. Jinnya marah, sampai mata yang melotot gitu. Kenapa kamu nggak mau saya kasih emas? Sampai merinding nunggu cerita karena gue ingat masalah merinding gue. Kenapa kamu nggak mau emas gitu. Padahal itu emas itu buat keperluan kamu, bisa beli bisa beli satu negara atau satu pulau, uangnya bisa kamu pakai. Banyak berarti ya tuh. Banyak banget. Emasnya segede tangan kita itu, tinggi 50 cm, tapi kayak kapas gitu. Enteng banget tuh. Kita pegang enteng, kita tolak. Sampai Jin marah begitu kan. Tadinya dia ketawa, aneh deh. Tolak emas begitu dia nggak mau ya kan. Kitanya nggak mau gitu. Akhirnya dia marah gitu kan. Nah, setelah marah, mau apa? Gitu. Saya datang ke sini ingin jangan teman-teman saya sampai kesurupan gitu. Diganggu Tolong lah ya. jangan diganggu lah. Tolong jangan ganggu. Tolong jangan ganggu kawan-kawan saya. Saya di sini hanya praktek gitu. Hanya beberapa minggu. Saya minta tolong sama Raja Jin, jangan ganggu kawan-kawan saya. Kamu ketuanya ya? Iya, saya ketuanya. Saya gitu kan. Ya saya ketuanya. Sampaikan ke kawan-kawan kamu ya, kata Raja Jin tersebut. Nah, kita juga sempat kaget banget, Jin bisa marah begitu kan Raja Jin. Sampaikan ke kawan-kawan kamu itu ya. Iya, kenapa nih? Sopan di sini. Oh, berarti ada yang nggak sopan. Iya, tata krama kamu di sini, kayak buang sembarangan gitu, apa buang sampah sembarangan, terus kalau malam mungkin teriak atau Berisik gitu ya. berisik musik, kita nggak permisi di tempat orang lain ya kan, kayak gitu kan. Baik, saya sampaikan, tolong bersihkan di wilayah-wilayah yang memang buat jalur lalu lalang saya itu penduduk saya, jangan sampai kotor. Dia bilang emang ada yang kotor ya, saya bilang ya oke siap. Saya sampaikan ke kawan-kawan saya mungkin buang sampah yang yang sembarangan nanti saya bersihkan semua. Sampaikan ke kawan-kawan, kalau enggak saya habiskan satu-satu gitu. Maksudnya mungkin Raja Jin tersebut mungkin saya surupan semua gitu kan. Ya, saya kaget gitu kan. Mungkin pas petunjuk yang kuasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, ya mungkin dengan inilah saya bertemu gitu. Ternyata saya lagi zikir tengah malam, saya masuk kerajaan jin, ketemu Raja Jin, petunjuknya ini. Kita nggak boleh sembarangan berucap atau berkrama di suatu tempat. Akhirnya saya udah bertemu dengan Raja Jin tersebut ya kan. Raja Jin tersebut akhirnya saya pamit, saya keluar kembali, nggak bawa emas. Mungkin kalau saya bawa emas saya mungkin nggak mikirin tuh kawan-kawan saya tolak. Saya keluar balik, makanya teman saya bangunin saya tuh, bro sal bangun sal katanya. Kenapa lu nggak bangun? Kita lagi proses, lu lagi di kerajaan jin tadi. Lagi di kerajaan jin. Dan pas lalu lalang tersebut, pas kita mau bangun itu melihat ternyata
ada penyampaian dari salah satu perawatnya zaman Belanda gitu, mungkin entah perawat, pak dokter apa gitu. Itu orang Belanda, cakep banget bro, makhluk goibnya itu cakep banget. Mungkin perawakannya bule gitu kan. Cuman dia bilang ini rumah sakit dibangun pada zaman Belanda tahun 1880-an kalau nggak salah tuh. Dia bilang seperti itu, kalau kamu kesini, tolong sampaikan ke kawan-kawan kamu di bawah jam 12 ke bawah, jam 11, jam 10, jam 11, jam 10, jam 9, kamu boleh di ruang tamu ini. Di atas jam 12 jangan sampai di ruang tamu ini lalu yang ini. Tapi kalau kamu mau ke kamar kecil atau toilet silakan. Kenapa emang tuh dilarang? Dilarang karena di situ pertemuan perkumpulannya makhluk goib yang di lorong tersebut, termasuk di ruang tamu. Yang di ruang tamu berarti jam berapa yang Jam 12 ke atas, sampai jam 12 ke bawah boleh. Oh. Cuman yang kesurupan kan tadi di bawah jam itu Di bawah di lorong. Di lorong itu. Oh, jadi di beda bawah. nih ya, jam lorong sama jam ruang Iya, tamu ya. Iya. Pokoknya kita sampaikan tuh. Akhirnya kita bangun tuh pas dibangunin kawan. Kaget gitu. Bener nggak itu? Bener apa yang kita lihat? Ternyata bener rumah sakit itu dibangun tahun 18-an, 80-an gitu. Kaget gitu. Pas bangun, mata udah kayak ketarik gitu kata kawan. Mata lu kayak ketarik bro. Tarik gitu Sal kata. Dari ke atas gitu Ke ya. atas antara mau kesurupan apa enggak gitu, setengah badan Iya, gitu. setengah sadar gitu. Ya. Sangat sadar. Akhirnya kebangun, kita dikasih air sama kawan kita pindah ke kamar tidur, istirahat. Besok saya sampaikan kawan-kawan, kita rundingin lagi, rapat lagi gitu. Saya sampaikan apa yang disampaikan kemarin petunjuk. Mungkin kawan-kawan ada yang percaya, ada yang kagak. Yang nggak percaya inilah yang kadang-kadang apa sih dia bilang nggak percaya, malamnya itu Kesurupan. Kesurupan gimana tuh? Makanya kan pas sadar lagi saya bilangin lagi, makanya lo percayalah yang hal goib. Lu jaga tata krama sopan santun di sini kayak gitu ya. Saya bilang kalau mau belajar di sini silakan. Di luar dari jam 12 tolong masuk ke kamar. Jaga kebersihan di sini. Suara jangan teriak-teriak atau jangan main musik jam 12, waktunya istirahat. Pokoknya batas jam 12 lah. Kalau mau kamar mandi silakan. Cuman jaga sikap kita, kebersihan kita. Sampai kawan kita juga ada yang nggak percaya ya gitu. Akhirnya pas kita ngomongin gitu, balik lagi di depan, baru mereka pada percaya bahwa di tempat ini memang pas dilihat ya emang gedungnya asrama itu zaman Belanda gitu, zaman Belanda. Jadi ada berapa kamar tuh kira-kira kalau nggak salah satu, kalau nggak salah ada 8 ya, kanan kiri 8 kalau nggak salah. Kanan kiri 8 nih, Iya, berarti 8 nih, 16-an. Banyak banget itu. Iya. Banyak. Dan semua full tuh? Full Diisi semua ya? Nggak ada yang kosong ya? Nggak ada yang kosong. Kalau nggak salah yang sini cowok berapa tempat, 4 kamar kalau nggak salah. Sisanya kamar kamar cewek gitu.